Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Nadia Parajulfa, NIM double 21230 I want here attack video. And guys, happy for watching. Definisi filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari secara fisiologis hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu adalah usaha untuk mengkaji dan memperdalam ilmu atau sains, baik sifat-sifat esensialnya, memperolehnya maupun manfaat ilmunya. Filsafat juga adalah sebuah ilmu yang dikaji dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang universal, tentang keberadaan, pengetahuan, bahasa. Sederhananya, filsafat juga memahami secara mendalam tentang dirinya yang di dunia dan secara segalanya sesuatu yang ada. Perkembangan filsafat dapat dilihat dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama filsafat klasik, yaitu yang dimulai dari pemikiran-pemikir seperti Socrates, Plato, Aristoteles yang membahas berbagai aspek kehidupan dan realitas. Yang kedua, filsafat abad pertengahan, yaitu yang dikenal dengan pengaruh agama, yang dimana pemikiran seperti Thomas Aquinas mencoba menjembatani antara iman dan akal. Yang ketiga, filsafat modern, yaitu muncul pada abad ke-17 dan ke-17 dan ke-18 dengan tokoh-tokoh seperti Descartes, Kant, dan Hume yang memperkenalkan ide-ide baru yang mengenai subjek dan objek. Yang keempat, filsafat komputer, yaitu menghadapi tantangan-tantangan baru termasuk eskimalisme, fenomenologi, dan analisis bahasa, serta dampak sains dan teknologi terhadap pemikiran manusia. Filsafat yang kelima, filsafat postmodern, yaitu mengkritik narasi dan keberadaan absolut dan lebih menekankan pada pluralisme dan fatalisme. Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan fundamental dan universal tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, akal budi, dan bahasa. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang secara harfiah yaitu cinta dan hikmat. Mengapa filsafat itu sangat penting? Pertama, karena filsafat itu mencari kebenaran yang mendasar. Filsafat tidak puas dengan jawaban yang dangkal atau lebih menggali dalam bentuk untuk menemukan dasar-dasar dari segala sesuatu yang ada. Yang kedua, merangsang pemikiran kritis. Filsafat melatih kita untuk berpikir secara logis, sistematis, dan analitis. Dan filsafat juga bertujuannya untuk mempertanyakan segala asumsi keyakinan yang kita miliki. Yang ketiga, menyediakan kerangka berpikir. Filsafat juga memberikan kita alat-alat untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Yang keempat, membentuk karakter. Filsafat membantu kita untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Karakteristik filsafat. Yang pertama, universal. Universal yaitu pertanyaan-pertanyaan filsafat yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia. Yang kedua, mendalam, yaitu filsafat mengalir jauh ke dalam akar-akar masalah. Yang ketiga, kritis. Kritis yaitu filsafat selalu mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang ada. Yang keempat, sistematis. Sistematis yaitu filsafat yang berusaha membangun sistem pemikiran yang kohoren. Yang kelima, yaitu reflektif. Reflektif yaitu filsafat mengajak kita untuk merenungkan diri sendiri dan keberadaan kita di dunia. Filsafat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya terbatas pada ruang kuliah dan juga buku-buku tebal, tapi filsafat juga hadir dalam aspek kehidupan kita. Mulai cara berpikir tentang diri sendiri, hubungan dengan kita dengan orang lain, hubungan cara memandang dunia. Tujuan dan fungsi filsafat. Tujuan yaitu mendalami unsur-unsur pokok ilmu, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu berbagai bidang, menjadi pedoman para insan akademis di perguruan tinggi. Tujuan filsafat yaitu mencari kebenaran, yaitu ontologi. Filsafat berupaya memahami hakikat keberadaan pertanyaan seperti apa itu realitas dan apa yang ada, dan menjadi pusat studi ontologis. Epistemologi yaitu filsafat yang mengeksplorasi asal-usul sifat dan batasan pengetahuan. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis, yaitu analisis argumen. Filsafat mengajarkan cara menganalisis argumen dengan mengidentifikasikan falasies dan membangun argumen yang kokoh.
refleksi diri, filsafat mendorong individu untuk merenungkan pemikiran dan keyakinan mereka sendiri, serta mempertanyakan asumsi yang mungkin tidak disadari. Fungsi filsafat yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi spekulatif, yang kedua fungsi normatif, yang ketiga fungsi kritik, yang keempat fungsi teori dan praktek, yang kelima fungsi integritas. Fungsi filsafat yaitu yang pertama pendidikan dan pembentukan karakter, yaitu membangun moral. Filsafat berperan dalam membentuk etika dan moral individu yang membantu mereka memahami tanggung jawab sosial, keterampilan berpikir. Filsafat mengajarkan keterampilan berpikir logis dan kritis yang berguna dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, panduan etis, yaitu dasar etika filsafat yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Revolusi konflik, yaitu filsafat yang membantu dalam menyelesaikan konflik moral dengan menawarkan pendekatan yang sistematis. Yang ketiga, kritik sosial, yaitu analisis sosial. Filsafat memberikan alat untuk mengkritisi norma-norma sosial dan struktur kekuasaan serta memperjuangkan keadilan sosial. Advokasi perubahan, yaitu filsafat yang dapat mendorong gerakan sosial dan perubahan politik dengan menawarkan pandangan yang mendalam tentang ketidakadilan. Yang keempat, dialog antar budaya, yaitu interaksi filsafat memungkinkan pertukaran ide antara berbagai tradisi budaya, memperkaya pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan. Toleransi dan konsistensi, yaitu dengan memahami perspektif yang berbeda. Filsafat dapat membantu membangun toleransi dan harmoni antar budaya. Yang kelima, inovasi dan perubahan, yaitu pemikiran kreatif. Filsafat mendorong pendekatan inovatif terhadap masalah, menantang pemikiran konvensional dan menciptakan solusi baru. Adaptasi terhadap perubahan, yaitu filsafat membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi dengan memberikan wawasan yang mendalam. Karakteristik filsafat. Yang pertama, universal. Universal yaitu pertanyaan-pertanyaan filsafat yang bersifat universal dan berlaku untuk semua manusia. Yang kedua, mendalam, yaitu filsafat mengalir jauh ke dalam akar-akar masalah. Yang ketiga, kritis. Kritis yaitu filsafat selalu mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang ada. Yang keempat, sistematis. Sistematis yaitu filsafat yang berusaha membangun sistem pemikiran yang kohoren. Yang kelima yaitu reflektif. Reflektif yaitu filsafat mengajak kita untuk merenungkan diri sendiri dan keberadaan kita di dunia. Filsafat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kuliah dan juga buku-buku tebal, tapi filsafat juga hadir dalam aspek kehidupan kita, mulai dari cara berpikir tentang diri sendiri, hubungan dengan kita dengan orang lain, hubungan cara memandang dunia. Ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat yaitu terdiri dari metafisika, asiologi, ontologi, dan epistemologi. Ruang lingkup filsafat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemikiran manusia dan pencarian makna hidup. Berikut ini adalah poin-poin yang menjelaskan tentang ruang lingkup secara luas. Yang pertama, metafisika, yaitu metafisika studi tentang realitas ekstensi sifat dari segala sesuatu. Terus yang kedua, epistemologi. Epistemologi yaitu kajian tentang pengetahuan dan kepercayaan. Yang ketiga, etika, yaitu tentang moralitas dan nilai-nilai. Yang keempat, estetika, yaitu kajian tentang seni, keindahan, pengalaman, estetis. Yang kelima, logika, yaitu tentang studi tentang penalaran dan argumen. Yang keenam, filsafat politik,
yaitu kajian tentang kekuasaan, pemerintahan, dan hak individu. Yang ketujuh, filsafat bahasa, yaitu studi tentang bahasa, makna, dan komunikasi. Yang kedelapan, filsafat agama, yaitu tentang kajian tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama, keberadaan Tuhan, dan spiritualitas. Yang kesembilan, filsafat ilmu, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Yang kesepuluh, filsafat sejarah, yaitu analisis tentang makna dan tujuan sejarah. Sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, tokoh filsafat Yunani kuno, yaitu Thales, Pythagoras, dan Anaximander. Yang kedua, filsafat barat klasik perkembangan pada abad ke-5 sampai 17 Masehi, mengikuti pemikiran tokoh terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, filsafat barat pada masa Renaissance yang digunakan untuk menandai masa-masa abad ke-13 dan akhir abad ke-15. Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Yang keempat, filsafat barat pada masa modern, yaitu rasionalisme yang selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Sejarah perkembangan filsafat merupakan perjalanan panjang yang dimulai dengan zaman kuno hingga saat ini yang mencakup berbagai tradisi pemikiran dan aliran. Filsafat pertama kali muncul yaitu di Yunani kuno sekitar abad ke-6 sampai 5 Masehi dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Aristoteles, Pythagoras yang berusaha menjelaskan dunia melalui rasio dan logika, bukan mitos. Perkembangan selanjutnya ditandai oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles yang membangun fondasi pemikiran etika, politik, dan metafisika. Pada abad pertengahan, filsafat dipengaruhi oleh agama, terutama dalam pemikiran Thomas Aquinas dan Al-Farabi yang mencakup menyebatani kepercayaan realismus dengan rasionalis. Masuknya era Renaissance, filsafat mengalami kebangkitan dengan pemikiran humanis yang menekankan potensi manusia dan pengetahuan empiris. Tokoh-tokoh seperti Descartes, Spinoza, dan Locke memperkenalkan ide baru tentang pengetahuan, eksistensi, dan hak individu. Revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan ke-18 membawa perubahan besar dengan filsuf yang mencoba menjelaskan batasan kemungkinan pengetahuan manusia. Abad ke-19 sampai ke-20 menyaksikan lahirnya berbagai aliran seperti ekspressionisme, fenomenologi, dan parallelisme dengan tokoh-tokoh seperti Nietzsche dan Dewey yang mempertanyakan makna kehidupan, nilai-nilai moral. Filsafat komputer terus berkembang dengan fokus pada isu-isu seperti identitas, gender, dan etika lingkungan, di mana pemikir seperti Volkart dan Derrida mengajak kita untuk mempertanyakan norma dan struktur kekuasaan. Dengan demikian, perkembangan filsafat adalah restelasi dan dinamika sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan terus berinteraksi dan beradaptasi sepanjang sejarah. Perkembangan filsafat di Indonesia. Perkembangan filsafat di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bertujuan membimbing perkembangan jiwa dan raga anak menuju kemajuan lahir dan batin, serta mengarah pada adab kemanusiaan. Konsep utama pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu meliputi pengajaran dan pendidikan yang harus saling mendukung. Pengajaran memerdekakan manusia dari aspek lahiriah, sedangkan pendidikan kemerdekaan dari aspek batiniah, yaitu pendidikan seharusnya membentuk individu yang mandiri baik dalam berpikir maupun bertindak. Perkembangan filsafat di Indonesia mencerminkan perjalanan sejarah budaya sosial yang kaya. Berikut adalah beberapa aspek penting perkembangan filsafat di Indonesia. Yang pertama, pengaruh budaya dan agama. Filsafat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai tradisi budaya dan agama,
termasuk Hindu-Buddha, Islam, dan tradisi lokal masing-masing membawa pandangan dan nilai-nilai yang membentuk cara berpikir masyarakat. Hindu dan Buddha. Filsafat Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia sejak abad ke-5 Masehi memberikan kontribusi yang besar dalam pemikiran metafisika dan etika. Konsep seperti karma dan dharma masih relevan dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, yaitu dengan kedatangan Islam pada abad ke-13, pemikiran filsafat mulai berkembang. Tokoh-tokohnya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd memberikan pengaruh melalui pemikiran nasional dan spiritual. Yang kedua, filsafat tradisional. Sebelum pengaruh luar, masyarakat Indonesia sudah memiliki filsafat lokal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai etika misalnya, filsafat Jawa yang mengandung konsep harmoni serta manusia, alam, dan Tuhan yang tercermin dalam istilah Manunggaling Kaula Gusti. Filsafat Minangkabau, yaitu menggambarkan nilai-nilai adat yang dilandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, kolonialisme dan modernisasi. Maksudnya, kolonialisme Belanda membawa dampak besar terhadap perkembangan filsafat di Indonesia. Filsuf dan pemikir lokal mulai merespon kondisi sosial dengan politik yang ada. Pendidikan Barat mulai diajarkan di sekolah-sekolah, memicu pemikiran kritis di kalangan intelektual muda. Tokoh-tokoh penting di antara tokoh yang berpengaruh adalah Ki Hajar Dewantara dan Soekarno yang mengembangkan pemikiran tentang pendidikan dan nasionalisme. Yang keempat, filsafat komputer, yaitu sejak kemerdekaan, perkembangan filsafat di Indonesia terus berkelanjut dengan berbagai berpikir yang merenungkan identitas, budaya, dan modalitas. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai filosofis yang menggabungkan berbagai tradisi untuk menciptakan identitas nasional. Yang kedua, filsafat post-nasional, yaitu banyak berpikir Indonesia, menganalisis dampak kolonialisme dan mencari cara untuk memperkolonialkan identitas Indonesia yang autentik dalam konteks global. Yang kelima, perkembangan akademik. Beberapa universitas di Indonesia memiliki program studi filsafat yang aktif yang menghasilkan berbagai penelitian dan diskusi dengan isu-isu yang komputer, seperti pendidikan sosial, hak asasi manusia, dan etika lingkungan. Yang keenam, filsafat masyarakat dan sipil, yaitu filsafat yang berperan dalam gerakan sosial dan politik dengan banyak organisasi masyarakat sipil yang menggunakan pemikiran filosofis untuk mendukung advokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kesimpulan, filsafat berasal dari kata filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat barat adalah sambutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau Oksidenta. Aliran-aliran filsafat barat, aliran tersebut yaitu pemikiran atau gagasan yang dicetuskan oleh para filsuf dalam perkembangannya bisa berubah menjadi suatu aliran pemikiran atau paham yang mempunyai pengikut sendiri. Be enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.